Yo, Winners, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Ya, balik lagi sama gua, Wibu yang bangga jadi Wibu ini yang kayak biasa lah ya, gue bakal bawain cerita dari Nageki no Bore lagi ya, sesuai sama requestan tuh pada adalah ya. Yang harusnya sih ini video naik kemarin ya, hari Senin ya. Kalau ini naik hari Rebo, ya berarti ada something lah ya di hari Selasa. Cuma ini harusnya naik hari Selasa, ya naiknya ini harusnya hari Senin, cuma gue geser dikit ke hari Selasa karena ada sesuatu urusan lah pas di hari Senin. Dan ya sebelum ke cerita kali ini gue mau ngingetin ya, buat lu yang belum nonton video rangkuman WN Nageki no Bore sebelumnya, lu bisa cek ke playlist lah, karena di situ ada playlist dari rangkuman novel Nageki no Bore, atau ya lu bisa langsung cek deskripsi aja, di situ ada link dari playlist rangkuman novel Nageki no Bore. Ya lu bisa nonton video sebelumnya dulu lah, biar lu nggak pusing kalau langsung nonton video yang ini. Dan perlu gue ingatkan, yang gue bahas itu WN-nya, oke? Web novelnya, bukan light novelnya. Nah, cerita kali ini dibuka sama orang-orang di gereja tuh kan, kayak para pendeta, guard, para magician, elf, dan yang lainnya yang lagi ngelakuin persiapan buat melakukan pemurnian. Kayak ya para pendeta yang ngaktifin multi-layer barrier magic circle lewat ya semacam pilar gitu lah, yang fungsi dari barriernya itu buat nutupin dan ngasih efek debuff ke Marine Wells yang ya pas segelnya dibuka nanti gitu. Jadi Marine Wells kayak dikurung gitulah di dalam barrier yang ngasih efek debuff ke kutukan. Dan ya fondasinya kayak semacam pilar gitu biar Marine Wells nggak bisa kabur. Terus Franz dia ngebawa pasukannya juga tuh yang pada pakai zirah putih kan, dan ngebawa 25 turret yang bisa nembakin peluru silver yang efektif buat kutukan. Dan Franz itu kayak seneng banget gitu kan, sambil masang muka sombong dan ya sengak gitu lah di depan Krei yang ya kayak bodo amat aja. Krei ya sama sekali nggak peduli lah. Tapi ya gara-gara tindakan Franz yang begitu ya kan, yang bisa dibilang mungkin sedikit berlebihan ya, jadi banyak yang gelisah lah. Soalnya ya di mata kebanyakan orang ya kayak yang gue bilang tadi, berlebihan gitu ya, yang apa ya, persiapannya Franz tuh kayak kok wow banget gitu loh. Cuma ya sama Ark ditegur lah, nggak ada salahnya kok punya persiapan lebih kayak gitu. Dan ya karena yang ngomong Ark, ya udah Krei manut-manut aja, walaupun ya kurang lebih ya Krei sebenarnya setuju sama Ark, karena ya Krei sendiri kan udah sering tuh kena sial ya kan, kena bala, entah tiba-tiba ada badai, entah tiba-tiba diserang naga ya. Jadi emang wajar aja ya kalau ya Krei setuju sama prepare yang berlebihan kayak Franz gitu. Orang waktu nyelamatin Tino aja Krei kan bener-bener prepare tuh, dia ngebawa banyak artefak sekaligus. Tapi ya gara-gara Krei yang setuju, suasana itu malah jadi makin tegang. Dan ya mereka langsung mikir, ini kayaknya bakal susah nih. Terus kepala pendeta juga ikutan tuh, dia ngeluarin artefak rantai gitulah yang ukurannya gede, yang bisa ngiket apapun termasuk yang tidak terwujud. Jadi ya ini artefak efektif lah buat kutukan. Dan ya kayaknya artefak ini bisa ya buat nangkep kuyang gitu kan. Ya lumayan lah ya, bisa dijual tuh organnya ya, auto kaya cok. Ya kuyang ya cuma organ doang. Nah Krei yang ngeliat artefaknya si kepala pendeta kayak tertarik gitulah, sampai ya dia megang-megangin ya kan itu artefak. Tapi ya karena takut nyari masalah, ya udahlah Krei cuma sebatas megang aja gitu, dia nggak berani minjem. Dan Lucia itu juga sempat tuh kan nanyain ke Krei yang kayak, lu sadar nggak sih sama sesuatu gitu, yang kalau kata Krei dia ngerasa nggak tenang nih karena terlalu banyak hal yang bikin dia tenang. Ya Krei kan udah kebiasaan kena sial nih, apa-apa tuh selalu was-was ya kan, kayak waspada gitu lah. Dan dia ngerasa kayak kalau suasana yang sangat-sangat tenang gini ya kan, dia malah ngerasa aneh gitu loh. Walaupun ya Chris agak risih tuh sama pemilihan kata Krei yang ambigu begitu. Nah pas mereka lagi siap-siap tadi tuh kan, Lapis sama Chris sebenarnya sempet tuh ngebahas soal Cursed Spirit Stone yang lagi mereka cari, yang udah gue singgung di video sebelumnya, yang dimana Cursed Spirit Stone itu batu permata ratu elf gitulah, yang dijadikan sebagai tanda seorang ratu. Tapi ya Cursed Spirit Stone itu dicuri tuh sama manusia karena perang antara manusia dan elf di masa lalu. Nah Lapis sama Chris itu menyimpulkan kalau gereja nggak mungkin dong ngambil itu, karena harusnya pihak gereja tahu lah bahaya dari suatu kutukan, karena ya sesuai namanya Cursed Spirit Stone, ya itu semacam batu kutukan gitu. Tapi ya bukan artefak kayak ini, cuma kayak ya sekedar kutukan lah. Dan emang gereja nggak mungkin punya Cursed Spirit Stone. Tapi Lapis itu yakin kalau Cursed Spirit Stone masih dipegang sama manusia. Dan pas Lapis sama Chris lagi ngobrol tuh kan ngebahas Cursed Spirit Stone, Chris itu ngeliat tuh Krei yang tiba-tiba naik kan ke atas pintu yang paling gede yang ada di situ, yang spontan. Langsung dimarahin lah sama Chris, yang sebenarnya di sini ya Chris kayak khawatir gitu, tapi ya emang cara ngomongnya kayak ya cewek-cewek sundere gitu, kayak Betsuni ya biasa lah ya, yang Krei celetukin tuh kan. Kalau dia ini cuma pengen ngawasin doang, dan dia ngawasin dari tempat yang paling tinggi itu kayak emang seharusnya gitu loh. Dan itu yang malah bikin Chris jadi makin kesel lagi kan. Sedangkan Lapis dia bingung, kok bisa-bisanya Eliza yang notabene bangsawan elf mau-maunya ngikutin orang random macam Krei.
Dan ya udah habis itu barrier yang buat ngurung Marine Wells itu kan yang tadi gue singgung di awal itu diaktifin tuh sama para pendeta dan mereka ngebuat barrier dari 13 sudut pilar. Nah, France itu juga ambil posisi tuh. Terus para magician yang dipimpin sama Lucia itu juga udah ada di posisi mereka kan yang udah tinggal ngelepasin sihir doang. Yang pas mereka semua udah ready, kepala pendeta langsung ngelepasin lah segelnya Marine Wells yang tiba-tiba muncul lah tuh lingkaran sihir di tengah-tengah kotak yang diikat gitu lah dan diborgol rantai gitu. Yang pas kebuka muncullah bayangan cewek serba hitam yang teriak kenceng banget. Dan ya itu adalah Marine Wells yang pas baru keluar kotak dia langsung dibakar tuh kan sama sihir api. Terus Ark juga ikutan dia nembakin sihir listriknya kan. Tapi ya Marine Wells masih bisa gerak. Makanya ya France nyuruh bawahannya tuh buat nembakin Marine Wells pakai turret peluru silver itulah yang tadi gue bilang kan. Yang di situ France kayak puas banget tuh bisa nunjukin kekuatannya ya kan ke Cry kayak oh lihat nih gue bisa begini gitu loh. Cuma ya Cry yang nontonin doang dia ngerasa kalau ini kayaknya udah berlebihan dah. Dan ya spontan langsung diomelin sama Lucia, Lapis dan Chris ya. Kali gitu loh ngelawan kutukan setengah-setengah. Apalagi ya ini kan kutukan level atas gitu ya. Dan ya udah Marine Wells itu terus dibombardir tuh kan sama serangan semua orang yang ada di situ. Tapi Cry yang gak mau image-nya hancur ya kan. Apalagi dia ini ada di atas pintu kayak wah kayak masang komando gitu ya. Dia teriak lah di situ, lanjutin, segitu belum cukup. Yang langsung lah diomelin sama Chris. Tapi Cry ngomong, udah ikutin aja kata gue, nanti lu pada bakal ngelihat sesuatu hal yang sangat-sangat mengejutkan. Ya udah semua orang ikutin kan tuh perintahnya Cry tuh buat nyerang si Marine Wells terus-terusan. Sampai Marine Wells lemes banget karena dia bener-bener diserang habis-habisan lah. Tanpa dikasih kesempatan untuk melawan balik ataupun bertahan. Terus kepala pendeta itu nyuruh Ansem kan buat melakukan pemurnian. Karena ngeliat Marine Wells kayaknya udah gak bisa ngelawan nih. Yang diturutin lah tuh sama Ansem. Dia masuk kan ke barrier yang ngurung Marine Wells tadi. Tapi pas baru masuk Ansem langsung diserang sama Marine Wells. Cuma yang gak ngefek karena kita tau lah defense-nya Ansem itu segede apa kan. Makanya ya Ansem tetap ngelakuin pemurnian tuh. Walaupun ya diganggu sama Marine Wells. Tapi ya pas ngebuka tangannya ya kan. Ansem ngebuka tangannya tuh. Tiba-tiba semua orang ngeliat ada bayangan hitam baru yang muncul dari tanah yang spontan. France sama kepala pendeta langsung nyuruh semuanya buat nyerang itu bayangan. Tapi ya semuanya bisa ditangkis sama bayangan hitam tadi tuh yang perlahan ngebentuk sosok kesatria bayangan. Dan pilar yang jadi fondasi barrier buat ngurung Marine Wells tadi itu perlahan mulai menghitam tuh kan pas si kesatria bayangan itu muncul. Sedangkan Cry yang dari tadi fokus banget ya ngeliatin, dia sadar nih kalau bayangan hitam yang udah jadi kesatria bayangan itu muncul dari liontin yang dia kasih ke Ansem. Makanya ekspresi Cry kayak ngerasa bersalah gitu. Aduh ini gue kena lagi nih. Nah Ansem sama kesatria bayangan itu gelut tuh kan. Dan Ansem mukul berkali-kali lah sampai ngebuat orang-orang yang ngelihat Ansem begitu pada berhenti karena takut gitu kena serangannya Ansem yang dalam tanda kutip ya terlalu brutal anjir. Tapi ya beda sama Lucia tuh, dia nggak diem aja, dia ngeluarin sihir Hellstorm-nya yang menyelimuti semua bagian di dalam barrier kan yang ngurung Marine Wells, Ansem sama si kesatria bayangan itu. Tapi Lucia itu juga mengatur kekuatannya lah biar Ansem itu nggak kena dampak dari serangannya. Walaupun itu bikin semua orang di luar pada kaget banget ngeliat Ansem yang masih bisa gerak bebas gitu lah di situ. Karena kan Ansem udah ngelawan kesatria bayangan ya kan, terus juga kena debuff-nya dari Marine Wells, terus kena serangannya Marine Wells juga, terus kena dampak dari serangannya Lucia juga walaupun nggak seberapa. Tapi ya Ansem masih bisa bergerak dengan bebas di situ. Nah dari awal ya kan pas kesatria bayangan itu muncul kan pilar yang ngebentuk barrier mulai menghitam tuh kayak yang tadi gue bilang. Yang sekarang itu makin hitam lagi dan pas kesatria bayangan itu gelut sama Ansem, kesatria bayangan itu sempat nyerang pilar barrier yang ngurung mereka beberapa kali. Yang tiba-tiba pilarnya pecah dong, yang otomatis bariernya hilang dan spontan teriakan Marine Wells yang sebelumnya kealang sama barrier itu langsung ngebuat kesatria yang dibawa sama France tadi itu wah langsung pada lemes semua lututnya gitu kan. Pas bariernya hilang itu langsung wah kena debuff mati-matian lah itu bawahannya si France. Tapi ya untungnya Ansem masih bisa gerak. Dia langsung loncat terus nyerang Marine Wells lagi. Dan Marine Wells itu nyoba kabur tuh kan sambil narik kesatria bayangan yang tadi. Dan pas Marine Wells ngeliat Cry yang ada di atas pintu gede, dia langsung terbang dong ke sono ke tempatnya Cry tuh sambil ngebawa si kesatria bayangan. Nah Cry diem aja di situ, dia nggak kabur karena tahu nih kalau kabur pasti bakal dikejar juga sama Marine Wells. Jadi ya mending dia diem aja lah udah di situ. Dan Marine Wells itu ngulurin tangannya kan kayak minta tolong gitu lah. Dan refleks Cry ngulurin tangannya juga. Tapi pas tangan mereka baru sentuhan nih ya, Marine Wells itu ditusuk tuh sama beberapa serangan dari orang yang masih sadar kayak Ark, Garth, France, Lucia dan yang lainnya. Termasuk si kepala pendeta juga yang ikutan nyerang si Marine Wells. Atau ya lebih tepatnya dia itu nusuk Marine Wells dan si kesatria bayangan make artefak rantainya yang tiba-tiba
Marine Well sama si Kesatria Bayangan itu hilang tuh kayak kabut gitulah. Dan ya udara di situ langsung berasa normal lagi karena sebelumnya kan berat banget tuh pas ada Marine Well sama si Kesatria Bayangan. Sekarang jadi kayak ya normal, sejuk gitulah. Yang dari sini muncullah kesalahpahaman lain soal Cry. Mereka semua itu mengira Cry emang udah nutup segala celah biar Marine Wells nggak kabur. Karena mereka mikir nih, kalau Cry nggak ada di situ ya kan, Marine Wells pasti udah kabur lewat celah itu. Dan mereka berpikir, wah Cry udah merencanakan itu semua. Nah, abis pertarungan kelar ya kan, Kepala Pendeta sama Franz itu ngerasa lega lah. Karena ya nggak sia-sia tuh mereka prepare lebih dari apa yang mereka rencanakan. Soalnya ya ada kejadian tak terduga juga, yaitu ya munculnya Kesatria Bayangan yang juga kutukan. Mana itu ya kutukan tingkat atas juga lagi gitu loh. Yang ya dicelutukin lah sama Cry kalau orang-orang di ibu kota ini kayaknya terlalu banyak deh nyembunyiin benda-benda berbahaya yang langsung diplototin sama si Franz gitu. Karena ya sejauh ini yang Franz tahu ya, Cry yang paling banyak punya benda-benda berbahaya. Dan ya udah semua orang ngobrol tuh kan soal munculnya dua kutukan tingkat atas tadi tuh yang ada di tempat yang sama. Dan Franz itu mengira kalau Cry ini kayaknya tahu segalanya nih ya kan. Makanya dia ngelirik ke Cry tuh yang pandangnya seolah ngomong, kalau lu cerita kayaknya nggak bakal sekeos ini dah. Tapi ya Cry kayak bodo amat aja, udah dia cuma manut-manut aja dengerin yang lain ngobrol gitu loh. Terus member Starlight ya kan, kayak Lapis, Chris sama yang lainnya itu ceritalah kalau sihir sebenarnya nggak efektif nih buat ngelawan kutukan. Dan di kampung halaman mereka, para elf itu selalu mengandalkan orang yang udah mengumpulkan kekuatan spiritual mereka selama bertahun-tahun buat melawan kutukan. Dan mereka, termasuk Lapis, itu merasa kalau dendam yang ada di Marine Wells ini belum padam nih. Makanya ya dia itu menawarkan buat memanggil saman yang ada di kampung halamannya. Hitung-hitung ya sebagai balas budi mereka juga gitu loh ke pihak Zerbrudia yang masih mau menerima mereka setelah ya mereka dulu itu sempat buat rusuh yang ya ribut sama para bangsawan gitulah. Yang sebenarnya sih kalau kejadian ini ya Cry sama Citri juga ikut terlibat gitu loh buat ngebersihin nama dari member Starlight dan para elf. Nah, Lapis di sini ngasih tahu juga nih, mereka itu bisa manggil saman mereka ke ibu kota Zerbrudia, tapi saman mereka itu benci manusia. Jadi ya dia perlu bantuan pihak kekaisaran. Dan Kepala Pendeta itu setuju tuh sama idenya Lapis buat manggil samannya elf. Karena ya dia ngerasa kekuatan Ansem masih belum cukup nih buat memurnikan dendamnya si Marine Wells. Sedangkan pendeta yang lain kayaknya nggak bakal kuat gitu loh buat memurnikan kutukan sekuat Marine Wells dan ya kutukan Kesatria Bayangan tadi lah. Dan Franz itu juga setuju kan selama itu bisa ngeberhentiin ramalan yang katanya bakal mengacaukan Zerbrudia. Ya di otaknya Franz, Zerbrudia itu intinya yang paling penting lah ya. Nah, Lapis itu ngasih tahu lagi, kalau mau ngejemput saman mereka ya, maksudnya saman yang dia maksud tadi tuh, mereka itu nggak boleh ngebawa besi dan harus nyiapin kereta kuda kayu yang ditutup sama horden. Tapi keretanya yang narik bukan kuda biasa, yang narik keretanya harus unicorn ataupun griffon. Dan mereka itu harus ngelayanin si saman layaknya raja dari negara lain. Ya nyiapin itu semua mah hal yang gampang lah ya buat Franz gitu. Tapi ya kalau sampai nutupin kereta kudanya itu pakai horden, takutnya orang-orang malah curiga gitu loh. Makanya Franz jadi ragu tuh dan nyoba nanya, emangnya Sage aja nggak bisa apa? Maksudnya gurunya Lucia tuh, gurunya Lucia emang nggak bisa. Yang kalau kata Lapis, kekuatan Sage sama kekuatan Saman itu punya dasar kekuatan yang berbeda. Sihir ya sihir, kekuatan spiritual ya kekuatan spiritual. Jadi ya nggak bisa disamakan kalau kata Lapis begitu. Nah di situ orang-orang mulai pada mikir kan, ada yang ragu, ada yang setuju, ada yang nggak setuju juga. Makanya Garth nanyain lah pendapatnya Cry, karena ya semua orang mikir nih, kalau kita bingung tanya aja sama Cry, dia pasti udah mikirin lah rencana terbaik. Yang padahal mah ya dari tadi Cry pelanga-pelongo doang, dia sama sekali nggak dengerin apa yang lagi diomongin saat itu. Makanya Cry kaget lah pas Garth tiba-tiba manggil dia bingung nih mau jawab apa. Ditambah semua orang itu juga ngeliatin dia lagi kayak, ayo dong, lu punya jawaban gak? Gitu loh. Dan di otaknya Cry yang lagi kepikiran sekarang itu cuma list doang. Yang pasti bakal rewel banget lah itu list. Karena ya belum kebagian benda kutukan. Padahal ya Ansem yang gak minta aja udah kebagian. Dan karena itulah Cry ngomong, gue gak kepikiran apa-apa yang spontan bikin Franz marah kan gitu. Terus nyelotok, hal gak penting juga gak apa-apa lah. Karena ya di mata Franz, hal gak pentingnya Cry itu selalu yang paling bawa masalah lah, yang paling bawa sial gitu loh. Dan ya udah, Cry main asal ngomong aja kan, main asal ceplos tuh kalau dia butuh peti harta terkunci yang terbuat dari kayu yang udah tua dan juga aneh. Yang spontan bikin Franz kesel lah karena ya random banget anjir. Yang lain juga bingung gitu loh. Dan alasan Cry ngomong gitu karena Liz selama dikasih peti harta dan dipuji pasti bakal seneng gitu loh dan gak bakal bawel lagi. Makanya ya Cry nyeletuk soal peti harta tadi. Dan ya udah habis itu diputusin lah kalau mereka bakal manggil Saman Elf dan Lapis yang bakal langsung ke hutan kampung halamannya tuh buat negosiasi sama
sama si Saman. Sedangkan Cry dia ngasih Symphonic Stone-nya kan ke Lapis biar ya apa ya, si Lapis itu bisa berkabar lah sama Franz gitu loh kalau ada apa-apa. Walaupun ya Cry ngasihnya dengan terpaksa juga, kayak bocah yang nggak mau mainannya diambil gimana sih gitu nih. Ya gitulah ya. Dan ya udah, mereka semua bubaran tuh kan. Tapi ya tiba-tiba Ansem datengin mereka tuh sambil ngomong kalau gereja nih pengen ngebahas nih perihal kotak harta yang tadi disebutin sama Cry. Dan oke lah, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Gimana nih cowok menurut lo soal video kali ini, bagus atau tidak? Coba tulis tanggapan lo di kolom komentar. Dan ya mohon maaf juga ya kalau misalnya video ini masih pendek seperti biasa. Tapi yang jelas ya, skrip yang benar-benar gue niat untuk gue tulis ya cukup sampai di sini. Kalau gue panjangin takutnya ntar iya skripnya amburadul lah ya. Dan ya seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, gue mau bacain beberapa orang yang telah komen di video-video sebelumnya. Yang pertama ada dari Samsul Bakitar. Bang, menurut lu di Duta Janggal siapa yang paling kuat secara fisik? Jawabannya Ansem. Udah no debat. Ansem. Liz itu cuma ngandelin kecepatan. Luke itu butuh pedang, ya kan? Cry ya, udahlah ya. Lucia, nggak mungkin lah. Lucia sihir lah ya. Citri juga tidak mungkin. Dan ya jawaban paling pastinya itu Ansem. Seperti yang lu lihat di video kali ini. Yang wah defense Ansem gila. Pukulannya Ansem brutal banget. Aduh. Padahal dia calon pendeta loh. Terus kedua ada dari Bahyu Widakso. Ya ampun, ini Cry nggak pernah ngapa-ngapain loh padahal. Ya wow gitulah ya. Cry emang selalu difitnah. Selalu orang tuh terlalu berlebihan ya mikirin Cry. Sampai para penonton-penonton TikTok juga sama. Memikirkan hal yang berlebihan soal Cry. Terus ketiga ada dari Wahyu Chandra. BTW ini anime season 2-nya kapan ya? Kalau lu tanya season 2-nya jawabannya jelas. Tidak ada. Karena Nageki no Bore bukan season 2 yang bakal ada. Tapi part 2-nya yang bakal nongol di bulan Oktober nanti ya. Di bulan fall lah. Sama kayak season 1-nya itu yang season 1 di part 1-nya. Sama kayak part 1-nya yang nongol di fall juga. Berarti ya Oktober lah ya. Dan terakhir ada dari Raffi Putra. Bang, coba bahas cerita game The Eminence in Shadow lagi, please. Nantilah ya, gue bukannya nggak mau bahas, tapi ntar lu lah ya. Yang pasti bakal gue bahas tuh ketika movie-nya rilis ataupun ketika volume 7 dari Kagegetsu itu rilis. Pasti bakal gue bahas itu. The Eminence in Shadow, Kage no Jitsurokusa, Shadow Garden. Oh itu bakal gue bahas secara intens lah itu. Kalau udah rilis, tapi ya untuk saat ini kan ya movie-nya masih belum ada kabar, volume 7-nya masih mandek. Ya kita tunggu aja nanti lah ya. Dan ya itu aja buat beberapa komen di video-video sebelumnya. Yang kalau lu juga punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan atau bacotan-bacotan tidak penting lu pada, lu bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama video kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu nggak suka, lu juga boleh dislike. Gue nggak maksa lu kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.